Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Sri Rezeki anak-anak pada pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mengulang kembali pembelajaran yang kemarin, yaitu pembagian dalam perpangkatan. Adapun tujuan pada pembelajaran hari ini adalah melalui pembelajaran daring, siswa dapat memahami operasi perkalian dan pembagian dalam perpangkatan. Yang kedua, memahami pembagian dalam perpangkatan. Yang ketiga yaitu memahami pangkat 0 dan pangkat N. Kita lanjut ya. Baiklah, sifat perkalian dalam bilangan berpangkat. Pada minggu yang lalu ini sudah kita bahas, kita mengulang sedikit. Apakah kalian ingat operasi perkalian pada perpangkatan? 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Perhatikan basisnya sama 3, 3. Maka operasi perkaliannya adalah 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. Kemudian 3 pangkat 3 adalah 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Hasilnya di situ adalah 3 pangkat 5. Kemudian 2 per 5 pangkat 3 dikalikan 2 per 5 pangkat 2. Kita tidak melihat apakah itu bilangan pecahan atau tidak. Yang penting kalian lihat sekarang basisnya sama. Maka sama halnya berapa anak-anak? Sama dengan 2 per 5 pangkat 5. Nah, masih ingat kalau basisnya sama, perkalian di dalam bilangan berpangkat, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Kemudian negatif 2 per 3 pangkat 3. Masih ingat kalau negatif dipangkatkan bilangan ganjil, bagaimana negatif kali negatif positif dikalikan lagi negatif, maka hasilnya adalah negatif 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Sekarang kita coba negatif 2 per 3 pangkat 4. Sama halnya berapa anak-anak? Negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3. Sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Nah, bagaimanakah kalau bilangan berpangkat dipangkatkan? Pada minggu yang lalu sudah ya. Bilangan pangkat dipangkatkan artinya adalah pangkatnya tinggal kita kalikan. Maka ada 2 per 3 pangkat 6. 3 kalikan 2. Pembagian dalam bilangan berpangkat. Di sini contohnya adalah 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5. 3 kalikan 3 kalikan 3 sebanyak 7 dibagi 3 kalikan 3 sebanyak 5. Ternyata hasilnya adalah 3 pangkat 2 atau cara mudahnya adalah pangkatnya kita kurangi karena basisnya sama. Berarti 3 pangkat 7 kurangi 5 sama dengan 3 pangkat 2. X pangkat 5 dibagi X pangkat 2. X-nya ada 5 kali. X kalikan X kalikan X sebanyak 5 kali. Kemudian dibagi X kalikan X. Kalau kita sederhanakan, maka X pangkat 3. Atau caranya adalah X pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan X pangkat 3. Menyederhanakan operasi pada perpangkatan. Bagaimana caranya? Nah, 4 pangkat 5 dikalikan 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 6. Sama dengan pangkatnya karena sama, maka 4 pangkat 5 ditambah 3. 5 tambah 3, 8. Kemudian
Setelah itu kita sederhanakan pembagian dalam perpangkatan. Pangkatnya tinggal dikurangi. 4 pangkat 8 kurangi 6 sama dengan 4 pangkat 2 atau sama dengan 16. A pangkat 10 kalikan A pangkat 5 dibagi A pangkat 12. Kamu lihat, sama-sama basisnya A, perkalian sama dengan dijumlahkan. Sama dengan 10 ditambah 5, 15 dibagi A pangkat 12. Berarti pembagian sama halnya dikurangi. 15 kurangi 12 sama dengan A pangkat 3. Sekarang kalau operasi perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Tadi sudah menyederhanakan ya. Sekarang operasinya bagaimana? B pangkat 4 dibagi B pangkat 2 dikalikan B pangkat 6 dibagi B pangkat 3. Pembagian bagaimana? Harus dikurangi. Berarti pangkatnya dikurangi. 4 kurangi 2. 2 ya. Kemudian dikalikan B pangkat. Pembagian 6 dikurangi 3. Sama dengan B pangkat 3. Sifatnya kalau perkalian ditambah 2 tambah 3. 5 berarti sama dengan B pangkat 5 yang paling sederhana. Nah, sekarang bagaimanakah kalau penerapan pembagian pada perpangkatan dalam kehidupan nyata? Contoh di sini ada peta Pulau Jawa ya. Berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah penduduk Pulau Jawa 130 juta jiwa melalui proses pembulatan ya. Sedangkan luas Pulau Jawa 1,3 dikalikan 105 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2010? Penyelesaiannya diketahui jumlah penduduk Jawa 130 juta jiwa. Kita tulis dalam bentuk pangkat berarti menjadi 1,3 kali 10 pangkat 8 jiwa. Luas Pulau Jawa 1,3 kali 10 pangkat 5. Jumlah penduduk dibagi luas area adalah kepadatan penduduk. Nah, kita lihat 1,3 dibagi 1,3 berapa anak-anak? 1 ya. Pembagian 10 pangkat 8 dengan 10 pangkat 5 akan dikurangi. Berarti berapa? 1 dikalikan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu berapa? 1000. Ya. Kamu perhatikan dulu sebentar. Mungkin kalian perlu memahami. Sudah diperhatikan? Kita substitusi, kemudian ditulis kembali dalam bentuk pembagian. Gampang ya. Nah, sekarang bagaimanakah kalau pangkat 0 atau pangkat negatif dan bentuk akar? Tapi bentuk akar nanti kita bahas pada minggu yang akan datang ya. Pangkat 0 dahulu. Kita mencoba dulu ya. Gunakan sifat operasi pembagian pada perpangkatan. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 6 pada operasi perpangkatan, pembagian kan dikurangi ya. Berarti 6 kurangi 6, 0. Berarti 3 pangkat 0. Kalau hitungan hasil operasi, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 6 sama dengan 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali dibagi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali juga. Berarti 729 dibagi 729 sama dengan 1. Apakah kesimpulan kalian? Kesimpulannya adalah 3 kan nilainya sama ya. 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke? Sepakat anak-anak? Yuk, kalau kita lanjut lagi.
2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5. Dalam perpangkatan, perkalian, pangkatnya tinggal menjumlahkan 3 tambah 2, 5. Berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Pembagian kan sama halnya dikurangi pangkatnya. Berarti 2 pangkat 5 kurangi 5 sama dengan 2 pangkat 0. Kalau kita hitung melalui operasi, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa? 32. 2 kali 2 kali 2 dibagi lagi ya. 32. 32 bagi 32, 1. Apa berarti kesimpulannya? 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Kemudian kalau negatif 3 pangkat 3 dibagi negatif 3 pangkat 3. Hitung hasil operasinya adalah negatif kali negatif positif. Dikalikan negatif lagi negatif. Berarti negatif 27 dibagi negatif 27 sama dengan 1. Bagaimana kesimpulan kalian? Negatif 3 pangkat 0 sama dengan 1. Kesimpulan A pangkat 0 sama dengan 1. A adalah bilangan real, kemudian A tidak boleh sama dengan 0. Paham? Nah, sekarang kita coba. 2 pangkat 5 dipangkatkan 4, dipangkatkan lagi 2, dipangkatkan 0. Jangan takut. Waduh, banyak sekali pangkatnya. Bertumpuk-tumpuk ya, tapi kita tidak boleh takut karena arti perpangkatan sama dengan dikalikan. Pangkat dipangkatkan adalah dikalikan. Berarti 5 kali 4 berapa anak? 20. 20 kali 2 berapa? 40. 40 kali 0. 0. Berarti 2 pangkat 0, 1. Jadi hasil dari 2 pangkat 5 dipangkatkan 4, dipangkatkan lagi 2, dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Mudah bukan matematika? Ya. Senyampang kamu ada keinginan, pasti di situ ada perpangkatan pada perkalian bilangan. 1/8 sama dengan 1. 8 itu kan sama halnya 2 pangkat 3. Berarti 1/2 pangkat 3. Pembagian dalam perpangkatan sama halnya dikurangi. Berarti menjadi 2 pangkat negatif 3. 1/8 sama dengan 1/2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat negatif 3. Bagaimanakah kalau 1/32 sama dengan 32 itu adalah 2 pangkat 5. Berarti sekarang kalau itu namanya pangkat positif. Bagaimanakah kalau 1/32 dijadikan pangkat negatif? Maka sama halnya dengan 2 pangkat negatif 5. 1/81. Pangkat positifnya menjadi 1/3 pangkat 4. Bagaimana kalau pangkat negatif? Berarti menjadi berapa anak? 3 pangkat negatif 4. 1/100.000. Pangkat positifnya adalah 1/10 pangkat 5. Berarti pangkat negatifnya menjadi 10 pangkat negatif 5. Kesimpulan sekarang. Apakah kesimpulannya? Yuk. Kamu lihat contoh, kamu perhatikan contohnya dulu. Sudah? Kalau sudah, kita buat kesimpulan. Berarti 1 per A pangkat titik-titik sama dengan A pangkat negatif N. Di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan A adalah bilangan real, N-nya adalah bilangan bulat. Jadi kalau 1 per A pangkat N
ditulis dalam bentuk pangkat negatif menjadi A pangkat negatif N. Bagaimana anak-anak? Sudah paham semuanya? Ya. Kalian pahami dulu. Kemudian kalian coba. Kalau kurang jelas, kamu lihat buku paket matematika kelas 9 halaman 30 sampai 37. Atau kalau kalian belum jelas, kamu bisa menghubungi Bu Sri ke nomor HP ini. Ya. Setelah itu, kalian kirim nanti ada tugas di Google Form